Saudari-saudaraku yang terkasih, bersama-sama dengan para imam dan pelayan liturgi, misa syukur pada pagi hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Natal kepada saudari-saudara sekalian, untuk keluarga dan untuk komunitas-komunitas kita. Kita berdoa, semoga di tengah-tengah berbagai macam keadaan, semangat Natal memberi kekuatan kepada kita untuk tetap berjalan di dalam pengharapan. Saudari-saudaraku yang terkasih, pada tahun ini kita diajak untuk menggali pesan Natal lewat kata-kata para gembala yang menerima kabar dari malaikat tentang kelahiran Yesus di Bethlehem. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Tentu kita diajak untuk belajar dari para gembala itu. Salah satu, ada banyak yang lain. Salah satu yang menarik ialah kisah yang menyusul sesudah para gembala itu berjumpa dengan Yesus dan kembali pulang. Dikatakan begini di dalam Injil yang tadi kita dengarkan. Mereka kembali sambil memuji dan memuliakan Allah. Kita bisa bertanya, apa artinya kalau para gembala itu pulang sambil memuji dan memuliakan Allah? Pasti yang paling mudah jawabannya adalah mereka bernyanyi, mereka melonjak-lonjak kegirangan karena berjumpa dengan Tuhan. Tetapi rasa-rasanya ada yang jauh lebih dalam daripada yang lahiriah itu. Saya menangkapnya begini, karena tidak mudah ditangkap, maka saya mengatakannya pelan-pelan. Dalam perjumpaan dengan Tuhan di Bethlehem, para gembala itu menemukan dan menyadari jati diri mereka sebagai manusia. Jadi bukan hanya sekedar bernyanyi dan bergirang, tetapi menemukan dan menyadari jati diri mereka sebagai manusia, yaitu bahwa manusia kita semua diciptakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Itulah jati diri kita manusia yang paling dasar. Kesadaran diri semacam ini sangat menentukan di dalam kehidupan, meskipun tidak jarang kesadaran ini diingkari. Ada yang merasa jati dirinya ditentukan oleh macam-macam hal yang sangat lahiriah. Misalnya ditentukan oleh kedudukannya, ditentukan oleh kekuasaan, ditentukan oleh gelar-gelar atau pangkatnya, sehingga yang dikejar di dalam kehidupan ini adalah yang dianggap sebagai jati diri itu. Padahal bukan itulah jati diri manusia yang sesungguhnya. Kesadaran akan jati diri, baik yang baik, benar maupun yang salah, akan menentukan perilaku seseorang, akan menentukan pilihan-pilihan hidupnya, dari yang sederhana sampai yang sungguh-sungguh mendasar. Saudari-saudaraku yang terkasih, kesadaran mengenai jati diri kita sebagai manusia
yang dipanggil untuk terus berusaha memuji dan memuliakan Tuhan, kita ungkapkan di dalam ibadah, di dalam doa-doa, di dalam ziarah, atau sejenis itu. Tetapi kesadaran diri itu tidak cukup untuk diungkapkan. Jati diri kita sebagai manusia yang diciptakan untuk memuliakan dan memuji Tuhan perlu diwujudkan. Pertanyaannya adalah, diwujudkan di dalam bentuk-bentuk yang mana? Jawabannya ada bermacam-macam. Salah satu yang amat penting yang dapat kita simpulkan dari kisah Injil yang tadi kita dengarkan adalah kesadaran jati diri kita sebagai manusia yang dipanggil untuk terus memuji dan memuliakan Allah, kita wujudkan dalam bentuk keberpihakan. Dari mana kesimpulan itu diambil? Dari keberpihakan Allah yang jelas ditunjukkan di dalam kisah ini. Kita bertanya, mengapa Tuhan memilih gembala-gembala itu sebagai yang pertama menerima kabar keselamatan kelahiran Yesus? Kenapa bukan orang-orang yang lain yang mungkin dalam pandangan manusia dan zaman lebih pantas untuk menerima kabar gembira itu? Jawabannya sederhana, karena Allah berpihak. Berpihak kepada siapa? Berpihak kepada saudari-saudara kita yang di dalam masyarakat tidak diperhitungkan. Berpihak kepada saudari-saudara kita yang di dalam masyarakat sering dipinggirkan. Kita semua tahu, masyarakat pada waktu itu diatur oleh aturan-aturan keagamaan. Salah satunya adalah kebersihan. Gembala-gembala di padang gurun pasti tidak mampu untuk mempertahankan kebersihan yang dituntut oleh aturan-aturan pada waktu itu. Karena itu, gembala-gembala itu adalah pribadi-pribadi yang dipinggirkan, yang tidak dianggap, yang tidak diperhitungkan. Tetapi justru kepada merekalah malaikat mewartakan kabar gembira ini, penerima kabar gembira yang pertama. Dengan demikian, saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita dipanggil untuk mewujudkan kesadaran jati diri kita sebagai pribadi-pribadi yang dipanggil untuk memuliakan dan memuji Allah, bukan keberpihakan kepada kepentingan-kepentingan yang tidak terhormat. Bukan keberpihakan kepada kepentingan-kepentingan apapun yang tidak baik. Tetapi keberpihakan kepada kemanusiaan. Berpihak kepada kebaikan, kepada keadilan, kepada perdamaian. Itulah sebabnya kita, umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta, terus berusaha untuk mewujudkan kesadaran jati diri kita sebagai manusia yang diciptakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan dengan mempelajari, mendalami, dan mencari jalan-jalan baru mewujudkan ajaran sosial gereja. Dengan mewujudkan ajaran sosial gereja, kita berpihak kepada martabat manusia, memuliakan martabat manusia. Dengan berpihak, kita ingin memastikan ikut terlibat di dalam mengusahakan kebaikan bersama. Kita terlibat untuk merawat dan mengembangkan kesetiakawanan, solidaritas yang menjadi watak mulia manusia Indonesia.
Kita juga ingin memberi perhatian lebih, keberpihakan kepada saudari-saudara kita yang kurang beruntung. Dan tentu saja kepada keutuhan ciptaan. Itulah keberpihakan kita yang sudah kita awali, kita perjuangkan sejak tahun 2022 dengan setiap tahun mendalami pokok-pokok paling penting di dalam ajaran sosial gereja. Marilah kita tanggapi ajakan para gembala untuk pergi ke Yerusalem, untuk setiap kali berjumpa dengan Yesus, agar kita terus dapat merawat dan mengembangkan jati diri kita sebagai manusia yang diciptakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dengan demikian, seluruh hidup kita, jalan-jalan hidup kita abdikan ke arah jati diri manusia itu. Semoga kesadaran itu terus mendorong kita sebagai pribadi-pribadi, sebagai keluarga, sebagai warga masyarakat, dan sebagai warga negara Indonesia, sebagai warga gereja, agar kita terus bertumbuh seperti Yesus, rajin berbuat baik.